untuk menghadiri acara tersebut dalam rangka bidding atau mengajukan presentasi sebagai tuan rumah di Next Aspak tahun 2025. Dan kebetulan Indonesia terpilih menjadi Next Aspak tuan rumah Next Aspak tahun 2025 di Gianyar, Bali. Nah, tepuk tangan sekali lagi ya buat teman-teman Gianyar Bali dan teman-teman yang memang mewakili PPBI yang bidding ya Pak ya di Aspak Manila. Oke, sekarang kita lanjut dengan pohon santigi ini Pak Rudi. Dari pandangannya Bapak tersendiri, memang kita kenal ya Pak Rudi ini memang bermain atau fokus itu memang dari jenis Tempis acidula. Nah, dari konsepnya ini kira-kira akan dibuat seperti apa Pak? Monggo. Ya, yang jelas ini adalah pohon multiple strand atau berbatang banyak. Kebetulan ini ada 2 batang yang nantinya harus dikerjakan atau didesain sebagai 2 pohon. Cuman masalah posisi saya masih belum tahu, akan kita pelajari dulu untuk menentukan posisinya. Artinya dalam menangani bahan bonsai yang paling awal harus dilakukan adalah menentukan posisi. Dari 2 batang ini akan saya posisikan seperti ini atau sebaliknya kita akan pelajari. Itu nanti yang akan dikerjakan. Untuk mencapai ini Pak Rudi sekalian, konsep greget, saya bahasanya apa ya, kalau bahasa seni kurang paham. Sederhananya konsep greget dari 2 gerak batang ini masuk ke konsep apa Pak Budi? Ya, tetap bonsai itu pada dasarnya kita adalah membuat miniatur pohon. Jadi dalam arti miniatur pohon ini bukan meniru bentuknya, tetapi meniru pola-pola tumbuhnya. Kebetulan kita ini berada di iklim tropis. Jadi apa yang kita tiru pohon-pohon di alam itu adalah pertumbuhan pohon tropis. Jadi kita tidak membuat miniatur pohon, kemudian contoh pohonnya kehidupannya ada di alam subtropis. Karena pada dasarnya ada perbedaan pola tumbuh. Ada yang tahu nggak kenapa iklim tropis dan iklim subtropis pola tumbuh pohonnya berbeda? Ada yang tahu nggak? Ayo saya turun ke bawah. Ayo Pak Lung, mataharinya kenapa Pak? Kalau di tropis itu mataharinya sepanjang tahun ada. Kalau di subtropis bisa 6 bulan atau bahkan lebih sedikit. Masa ini masa pruning per berapa bulan? Per minggu, per 2 minggu ketika itu sudah mulai tajuk rapat. Mungkin Pak Rudi? Ya, kalau untuk pruning santigi, jadi pada dasarnya kita bicara masalah tahapan yang dari segala tahapan ya, baik tahapan yang baru didasari seperti ini maupun tahapan pohon yang sudah jadi. Biasanya kita kontrol santigi itu dalam waktu 2 bulan. Ya, kalau misalkan dalam tahap seperti ini, yang kita kontrol adalah pertumbuhan-pertumbuhan liar, kemudian kawat-kawatnya, apakah sudah masuk dan lain-lain. Tetapi kalau dalam kondisi pohon santigi yang sudah mature atau matang, yang kita kontrol adalah pertumbuhan daun-daunnya. Itu kita cukur, kita pruning setiap 2 bulan kurang lebih. Ya. Cuman ini Pak Rudi, dalam 2 bulan itu pada prakteknya banyak yang tajuknya itu molor dalam press sampai titik terakhir. Berapa titik daun kita bisa mempertahankan untuk pressing itu? Mungkin bisa diberi contoh? Ya, pada dasarnya pruning santigi itu berbeda dengan jenis pohon yang lain. Pruning santigi dan pruning sancang itu sama. Banyak teman-teman yang mengeluhkan pohon saya lama-lama daunnya tinggal di ujung saja kan gitu. Betul, nyacing istilahnya Pak Rudi. Ini yang nomor 1 adalah kesehatannya yang kurang terjaga. Itu. Nomor 2, cara pruningnya yang tidak berkala atau terlambat biasanya. Santigi itu biasa kita pruning
Tangkai daunnya apa, Bang? Tangkai daunnya bisa Yang kita contohkan? potong ini kan tangkai daun. Iya, siap. Kalau anting putri, Okianti itu yang kita potong kan daunnya. Daunnya, iya. Ini tangkai, ini daun ya. Iya. Jadi yang sandiki yang kita potong tangkai daun. Tangkainya. Kalau misalkan kita telat motong, Iya. daun yang di bawah ini akan rontok. Iya, betul, sampai habis. Rontok ya. Iya, Kemudian akibatnya tangkainya semakin panjang. betul. Karena kita nggak bisa motong habis tangkainya seperti ini, Pak. Iya, Nggak bisa kan? Iya. Nah, maka daun akan lama-lama tinggal di ujung. tinggal ujungnya, betul. Itu betul. akibat telat motong ataupun kesehatan kurang, sehingga daun tua, istilahnya daun tua ini akan gugur. Lama-lama dia akan tinggal daunnya di ujung. Iya. Nah, kalau tinggal daunnya di ujung ini seperti ini ya. Iya, ini yang banyak terjadi di Seperti ini. Ini kalau kita potong di sini nggak bisa diharapkan tumbuh di sini. mati biasanya, Pak ya. Saya tidak bicara 100% mati. Iya. Biasanya kebanyakan. kalau di daerah-daerah yang cukup bagus untuk pertumbuhan sandiki masih bisa. Itu pun Masih cuma bisa. 70-80%. Yang Oke. 20-30% pasti mati. Iya, siap. Jadi kalau kita punya pohon matang kemudian kondisinya seperti ini, kemudian kita press kan, Iya, ya tanpa daun, Betul. nah itu bisa Fatal, ya? 20-30% meninggal, mati Siap, daunnya. Ya, jadi itu untuk sandiki. Kemudian pruningnya sandiki itu ada dua cara, teman-teman. Yang pertama kita pruning seperti tadi. Jadi ini satu tangkai daun. Yang pertama kita pruning pas di seberapa turun kita mau ya, Pak. Iya. Kalau di sini ya di sini. Iya. Kalau di bawah sini ya di bawah sini. Iya. Tempatnya kita potong di sini. Iya, siap. Nah, ini kalau kita potong pas di sini, Iya. dia akan keluar tunas baru di dua ketiak daun ini. Iya, siap. Berarti pas potongnya itu di atas Pas. daun itu ya? Ya. Ya. Batang Ya. pas di atas daun. Oke, siap. Cara yang kedua, kita kumpulkan daunnya seperti ini. Ya, Kemudian kita potong di mana kita mau. Misalkan kita potong di sini. itu. Oke, berarti ada daun yang kepotong separuh dan ya. Ini Siap. ada daun yang kepotong separuh. Ya, Daun tunasnya akan tumbuh di atas dua, bawah dua, bawah dua, bawahnya lagi bawahnya dua. lagi dua. Karena hampir semua Karena daun ya. ini daunnya kan dipotong separuh. Oh, gitu. Kalau Nah, daun ini saya potong separuh akan istilahnya kedesak pertumbuhan tunas. Ini dalam waktu 2-3 minggu akan rontok. Diganti Oke. dengan tunas baru. Oke. Jadi ada dua cara. Yang satu mempertahankan dengan satu persatu dipotong ujungnya yang akan mengakibatkan dua tunas pertumbuhan. Yang satu lagi dipotong bersama-sama sehingga satu tangkai ini kepotong banyak setengah daun. Nah, yang cara pertama tadi biasanya digunakan untuk pohon yang sudah matang sekali, yang sudah mature banget. Supaya apa? Supaya pertumbuhannya rata. Yang ini digunakan untuk fase-fase yang kurang lebih 60-70% untuk mecah perpecahan Pecah perantingan. Oke, siap. Jadi yang teknik potong di atas daun tadi itu hanya sifatnya untuk mempertahankan, Pak ya, Ya. menjaga. Sedangkan yang press itu pada tumpuan daun itu tujuannya agar bisa memecah ranting. Ya. Oke, siap. Ya. Jadi santiki jadi semua jenis pohon lah. Pada dasarnya bonsai itu kita akan memproses pertumbuhan. Apa yang diproses? Percabangan kan. Ya. Setelah kita ketemu posisi, kita ketemu badannya begini, akarnya begini, kemudian yang diproses kan cabangnya. Ya, Kalau siap. kurang kecil jelas gedein. Ya. Kalau sudah gede dipotong untuk membuat generasi berikutnya. Oke. Cabang dipotong, generasi berikutnya ranting diproses. Ya. Ranting seimbang dipotong lagi, kita buat anak rantingnya. Ya. Anak ranting sudah seimbang dipotong lagi, kita buat cucu rantingnya dan seterusnya. Itu yang saya maksud proses pada pembuatan bonsai. Proses pertumbuhan diimbangi dengan proses desain. Ya karena ini seni membuat miniatur pohon. Kata-kata seni ini adalah upaya kreativitas untuk menampilkan sebuah keindahan. Semua seni ujung-ujungnya adalah presentasi keindahan. Nah, jadi seni bonsai adalah seni membuat miniatur pohon. Nah, membuat miniatur pohonnya itu tadi proses pertumbuhannya. Seninya membuat pohon ini kecil ini jadi indah. Ya kan? Nah, di situ. Nah, proses pembuatan pertumbuhan perantingan ini dan lain-lain tadi itulah yang harus kita jalani satu persatu, tahap demi tahap. Nah, ini yang disebut dengan tahapan pertumbuhan percabangan.
Tolong dicatat tahapan pertumbuhan percabangan bukan taper. Taper itu pengecilan, bukan. Tahapan pertumbuhan itu pengecilannya itu dari cabang mengecil ke ranting, dari ranting mengecil ke anak ranting. Tidak semua pohon mempunyai karakter pertumbuhan taper. Ada yang silindris. Kalau kita mau meniru alam, meniru pertumbuhan pohon yang sesungguhnya, asemnya ditiru asem, serutnya ditiru serut, ya kita harus memperhatikan bagaimana habit tumbuhnya dia atau apa kebiasaan tumbuhnya dia. Kita nggak mungkin mendapatkan asem dalam kondisi taper karena pada dasarnya asem itu silindris. Tetapi perpecahan tadi harus ditempuh. Nggak bisa terus banyak pertanyaan ke saya, Pak Rudi, daun santiki saya kok gede? Perpecahan rantingnya baru ke perpecahan kedua ketiga yang nggak bisa gede. Kalau udah mecah ke 4 ke 5 baru kecil dia. Jadi sudah hampir menempuh titik jenuh. Iya. Ya? Dan titik jenuh atau maksimal perpecahan tadi masing-masing pohon berbeda. Asem cuma pada level 3, santiki bisa mecah ke 5, sancang bisa 5, serut hanya 4, sinensis hanya 4. Nah ini masing-masing berbeda. Ngotot asem mau dipecah sampai perandingannya seperti santiki ya nggak bisa, tebek. Kembali ke masalah proses gerak mulai dari dasar tadi. Oke. Sebenarnya kan pohon ini gini, kalau kita tanam pohon dari biji dia tidak akan langsung ke pelintir. Oke. Betul. Pohon semua yang tumbuh dari biji selalu tumbuhnya ke atas karena mengejar matahari. Ya, nggak ada pohon tumbuh dari biji langsung cascade. Itu nggak akan pernah ada. Jadi memang karena proses alamnya ini yang membentuk pohon ini menjadi miring, terpelintir, tertiup angin dan sebagainya. Nah, dominasi akar secara otomatis pohon yang dapat terkena faktor alam tersebut, secara otomatis dia sudah tumbuh dengan sempurna dulu menjadi pohon yang besar dalam prosesnya. Jadi penopang akar di sini kita bisa melihat keseimbangan yang ada dari akar dengan gerak batang ini sudah tidak balance. Betul. Nah, betul. Jadi komposisi pola garis yang dibuat oleh senimannya ini di awal, ini kan pasti proses bahan. Betul. Kalau dari sisi saya sendiri, karena ini terlihat terlalu dominan, kita bisa manfaatin akar kecil ini untuk menjadi satu jalur baru. Kita pecah di sini. Karena ini terlalu panjang juga space-nya. Kalau kita berbicara tentang bonsai klasik, ada dulu kan bicara tuh tahapan, kalau batang sekian, cabang, posisi dan lain-lain. Itu kan pemahaman dasar. Nah, dari pemahaman dasar tentang skala tadi, karena kita bicara miniatur, nah kembalinya ke yang tadi Pak Rudi sudah jelaskan, anatomi gitu loh. Kita nggak bisa memaksakan bahwa asem nih harus bisa sampai pecah sekian, tidak akan bisa. Jadi memang kembali lagi ke ilmuwan dasar tentang botanikalnya, psikobotanik.